Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikmah dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan melanjutkan materi lab 3.2 yang sebelumnya kita sudah belajar tentang OSPF single area. Di sini kita akan melanjutkan materi OSPF multi area. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mengkonfigurasi dynamic routing. Kemarin kita udah belajar tentang static route, dynamic route. Di sini kita belajar tentang OSPF, mengetahui jenis-jenis dynamic routing, internal gateway (IGP) sama external gateway. Kemudian tipe router itu nanti di sini kita di multi area ini ketemu nanti namanya ABR, area border gateway. Kemudian mengetahui link state advertisement LSA. Kemarin di single area kita memiliki dua tipe, yaitu tipe network sama tipe router. Nah, di sini nanti ketemu namanya LSA tipe 3, di mana LSA tipe 3 itu summary network atau meringkas jaringan-jaringan di area lain. Kemudian tipe area, kita akan mengetahui nanti tipe area. Di single area kita belajar tentang standar. Kalau di sini nanti kita ketemu area backbone. Oke. Untuk lebih jelasnya, di sini tipe router tadi kita udah menyebutkan bahwa di sini kita masuk ABR, area border router. Kemudian kemarin kita belajar tentang internal router (IR). Internal router itu router yang semua link terhubung pada area yang ID-nya yang sama. Jadi IR itu adalah router yang semua linknya terhubung pada area yang ID routernya sama. Kemudian ABR adalah yang menghubungkan antara area backbone dan non backbone. Tugasnya menghimpun database dari kedua area terhubung langsung yang dimilikinya. Kemudian antara IR dan ABR itu speknya lebih tinggi dari IR karena dia di sini membuat ringkasan masing-masing OSPF. Nah, link state-nya di sini kita masuk ke tipe 3. Tipe 1 itu kemarin kita udah belajar, tipe 2 juga udah belajar, sekarang masuk tipe 3. Network yang ada di area lain. Jadi LSA itu dia akan meringkas atau melihat network di area lain itu ada network berapa aja, di summary network namanya. Kemudian yang di LSA tipe 3 ini ada 4 identitas, 1 originator ABR, kemudian ID, network ID di suatu area, netmasknya sama metriknya. Kalau misalnya kemarin tipe 2 kan tidak ada metrik ya, yang ada ID sama netmask. Kemudian tipe area di sini ada standar sama backbone. Standar itu hanya menghubungkan satu area, kalau backbone itu mendistribusikan. Jadi dia bukan hanya satu area tapi dia antar area. Makanya di sini dia area backbone ini mendistribusikan informasi routing protokol dari dan ke berbagai area non backbone, yang artinya semua area non backbone harus terhubung dengan area backbone atau ke sentralnya. Jadi di area backbone ini nanti dia akan mendistribusikan informasi routing dari protokol OSPF. Kalau misalnya ABR tadi penghubung antara area backbone dan non backbone. Oke. Tugasnya kita di lab ini adalah, coba kita nyalakan dulu. Oke. Ini router 1.
kita cek setting dulu warnanya ya. Oke, kemudian router 1, ini router 3, oke. Kemudian di PC 1 kita setting dulu IP addressnya. IP 192.168.1.2/24 lewat gateway 192.168.1.1. Oke, PC 1 udah selesai. Kita masuk konsol ke PC 2. IP 192.168.2.2/24 lewat gateway 192.168.2.1. Oke, PC 2 selesai. Kemudian kita cek PC 3. IP 192.168.3.2/192.168.3.1. Oke, kita masuk ke PC yang keempat. Karena di di GNS3 itu setiap kita matiin untuk VPCS nya itu dia akan hilang. 4.2/24 192.168.4.1. Oke, kemudian areanya kita ganti multi area. Oke, sip. Oke, untuk gambarnya kita akan rubah. Ini kita hapus, kemudian yang ini kita hapus karena ini satu area kemarin kan. Kita delete dulu. Kemudian kita akan pisahkan gambarnya. Oke, kemudian kita lower. Oke, ini ke sini, kemudian kita cari warnanya, misalnya warna hijau atau warna merah lah. Enggak begitu kelihatan ya. Kita cari inilah. Oke, ini warnanya, kemudian kita duplikat, kita geser ke sini. Oke, kemudian kita ganti warnanya karena kita beda area. Oke, jadi warnanya seperti itu. Tugas yang pertama di OSPF multi area ini, kita akan membuat jaringan OSPF dibagi menjadi dua area 1 dan area backbone. Nah, kita tentuin dulu. Kalau yang ini kita sebut area sama dengan area backbone. Oke. Jadi network yang termasuk area backbone ini
nanti router 2, router 1 sama router 3 itu kita masukin menjadi area backbone. Ini kita duplikat. Kalau yang di bawah ini router 1, router 4, router 3 ini kita ganti menjadi area 1. Area backbone itu area 0, area 1 ini kita ganti menjadi area 1. Oke. Untuk multi area dia harus lebih dari areanya 2, lebih dari 1. Di sini kita pecah jadi 2 aja. Yang ke atas ke PC2 ini kita anggap area backbone, yang ke bawah sini kita anggap area 1, jadi dipecah. Yang termasuk area backbone ini network 12.0, 230 sama 20. Itu termasuk area backbone. Yang area 1 termasuk 14, 34 sama 4. Itu area 1. Jadi tahap yang pertama udah selesai, jaringan OSPF dibagi menjadi 2 area 1 dan area backbone. Tahap yang kedua, backbone berisikan network yang terhubung dengan router 2, 172.16.12.0, 20 sama 230. Backbone berisi network yang terhubung dengan router 2. Oke, ini router 2, ini router 2, ini router 1, router 2, router 3, router 4. Kita masuk ke router 2. Ini router 1. Udah ada belum router 1 nih? Ini router 1 udah, router 3 udah, router 2. Kita login admin. Oke, kita mulai dari router 2 ya, yang masuk ke area router router 2 ini adalah ini router 2 12.0 23 sama 2 IP root print. Oke, sorry, IP sorry routing OSPF network print. Nah, di sini kita bisa melihat dia masih masuk di area 1. Sementara di sini kita udah rubah bahwa di router 2 ini dia masuk area backbone. Jadi kita ganti areanya menjadi area backbone. Caranya adalah routing OSPF network set 0,1,2 area backbone. Oke. Kemudian routing OSPF network print kita cek lagi. Nah, di sini kita udah mengganti router 2 itu menjadi area backbone semuanya, karena di sini kita lihat bahwa dari gambar ini kita udah pecah dia bahwa router 2 ini masuk area backbone, satu ID yang sama, semuanya sama backbone. Router 4 juga nanti area 1 ya. Kemudian untuk yang router 2 udah selesai. Coba kita lihat materi. Ketika kita di sini area backbone area 1 ya. Ketika kita memiliki jaringan yang sudah besar, maka disarankan kita untuk memecah jaringan tersebut menjadi beberapa area. Jadi di sini single area itu kalau misalnya jumlah totalnya itu sekitar 50 router, itu masih kita bisa buat satu area. Tapi lebih dari 50 router, maka disarankan untuk memecah network tersebut menjadi beberapa area.
Jadi kalau misalnya routernya itu lebih nanti 51 atau 80 atau 100, kita pecah jadi 2. Supaya apa? Supaya lebih memudahkan memanage jaringan atau menghemat resource atau bandwidthnya. Setelah kita membagi dua area yakni yaitu area 1 dan area backbone, merubah area pada router 2. Nah, di sini dijelaskan bahwa area backbone kita cek dulu terlebih dahulu routing OSPF networknya. Di sini masih area 1. Kita ganti yang flag 012 ini menjadi area backbone. Oke. Tahap yang kedua adalah merubah konfigurasi area backbone pada router 1 dengan network yang terhubung pada router 2, yakni 172.16.12.0/24. Di sini kita bisa melihat dari gambar ini bahwa 12.0 yang terhubung dengan router 2 itu area 1, kita ganti menjadi area backbone. Yang lainnya dia tetap area 1. Oke. Kita masuk ke router 1. Kita coba. Ini router 1. Router 1. Oke. Nah, router 1 itu yang terhubung dengan router 2. Coba routing OSPF network print. Networknya itu routing OSPF-nya router 1 itu adalah ada 12, ada 14, ada 1 ya. Itu semuanya di area 1. Tapi karena di sini kita udah pecah gambarnya, udah kita buat dua area, yang termasuk ke area backbone itu adalah network yang 12.0. Network yang 12.0 ini kita ganti menjadi area backbone. Karena di sini dari gambar kita lihat bahwa area backbone itu adalah 12.0. Yang lainnya 1 sama 14 itu nanti area 1. Ini area 1. Oke. Routing OSPF network set yang terhubung dengan 12 ini berarti flagnya 0. Set 0 area backbone. Oke, kita cek kembali networknya. Nah, di sini yang arah ke router 2 ini area backbone kita udah jadikan dia menjadi area backbone. Network 12.0 ini network 12.0 ini termasuk area backbone. Kita jadikan area backbone. Router 1 udah selesai. Kemudian kita kembali ke router 3. Router 2 udah, router 1 udah, router 3 udah. Karena di sini kita jadikan dia area backbone. Kita masuk ke router 3. Routing OSPF network print. Kita cek terlebih dahulu. Sebelumnya di area 1 semuanya. Nah, yang terhubung antara router 2 dengan router 3 adalah 230. Kita cari 230. Ini area 1, ini kita jadiin backbone. Yang lainnya tetap area 1. Set 0 area backbone. Oke, kita cek kembali. Nah, yang terhubung dengan 230 ini kita udah jadiin area backbone. Kelompok area backbone udah selesai. Oke. Yang ini backbone berisikan network yang terhubung dengan router 2. Ini dia termasuk IR karena memiliki ID yang sama, area yang sama. Rubah area di router 1, router 2 dan router 3 untuk network tersebut di atas menjadi backbone. Routing OSPF network set nomor urut sama dengan area backbone. Yang kliennya tidak usah dirubah karena hanya router saja yang dijadikan backbone. Jadi kalau misalnya ada muncul pertanyaan kenapa network yang ini tidak termasuk ke area backbone, karena dia yang kita konfigurasi area backbone itu adalah hanya router-routernya aja. Untuk end device itu enggak. Oke.
Kemudian langkah selanjutnya adalah kita verifikasi. Verifikasinya kita di sini ada 3. Cek tabel Neighbor OSPF agency, routing OSPF Neighbor friend. Pastikan semua connected root adalah statusnya full. Kemarin kita udah bahas bahwa di OSPF itu kita akan cek semuanya itu harus berhasil, yaitu dengan melihat statusnya adalah full. Kita cek mulai dari router 1. Router 1 routing OSPF Neighbor friend. Nah, di sini kita bisa melihat stage-nya itu full. Stage-nya itu full, bahwa di router 1 ini kita mendapatkan informasi bahwa yang terhubung dengan router 1 itu adalah router 2 sama router 4. Ini router 2 sama router 4. Dan statusnya itu adalah full. Statusnya adalah full. Oke. Kemudian untuk router 2 kita cek routing OSPF Neighbor friend. Kita cek tetangganya, verifikasi. Kita cari bacaannya itu statusnya full, bahwa router 2 ini routernya itu ada router 3 ada router 1. Nah, ini di router 2 ini yang terhubung ke dia itu ada router 3 dan ada router 1 dan statusnya itu adalah full. Kemudian di router 3 kita cek lagi routing OSPF Neighbor friend. Oke. Di sini kita melihat di router 3 ini ada router 2, ada router 4. Ada router 2, ada router 4 dan statusnya itu adalah full. Oke. Kemudian di router 4 ada enggak router 4? Belum. Oke. Kita coba cek di router 4 routing OSPF Neighbor friend. Nah, di router 4 itu ada router 3 sama router 1. Router 3 sama router 1 dan statusnya full. Oke. Verifikasi yang pertama untuk OSPF multi area selesai. Kita lakukan verifikasi yang kedua. Cek link state database atau tabel topologi, yang sebelumnya tabel topologi, dengan perintah routing OSPF LSA print. Pastikan selain LSA tipe router dan network ada LSA tipe summary. LSA routing OSPF LSA print. Kita coba cek di router 2 ini, di router 2 routing OSPF link state-nya print. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa secara tipe 1 sama tipe 2 di sini ada router sama network. Kemarin kita di single area kita udah melihat bahwa tipe si router tersebut ada tipe CLSA tersebut ada router sama network. ID-nya 1011, 1022, 1033. Jadi dia hanya mengenali router-router yang terhubung ke dia, ada router 1, router 2 sama router 3. Nah, ini kita lihat dari sisi router 2. Kalau misalnya networknya cuma ada 2, karena yang di sini 12 sama 23. Nah, di sini muncul itu summary network. Network yang ringkasan network dari tetangganya. 172.16.14
ada ini 14, ada 34, ada originatornya itu kalau misalnya kita melihat dari sisi router 2 itu ada 14-nya 2, bisa lewat router 1, bisa router 3. Begitu juga dengan 34 sini lewat router 1, lewat router 3, kemudian 1.0, 3.0, 4.0. Oke, itu yang kita melihat bahwa status LSA tipenya itu udah muncul submarine network atau network tetangga yang tidak dimasukkan di tabel OSPF yang untuk tipe 1 sama tipe 2. Ini tipe 1, ini tipe 2, ini tipe 3. Oke. Verifikasi itu yang kedua udah. Kemudian kalau misalnya kita mau verifikasi lebih detail, ini pastikan LSA tipe router network berada pada tipe 3, routing OSPF LSA print detail 14.0 metrik 30. Oke, coba kita cek materi dulu. Ini tadi udah area backbone dan statusnya full. Di sini saya cuma menuliskan cuma satu dari router 1 dan statusnya full. Untuk praktek kita harus lihat di router 1, router 2, router 3 dan router 1, 2, 3, 4 untuk statusnya full ya. Di sini saya gambarkan cuma satu aja. Verifikasi dengan cek link state database, pastikan bahwa LSA tipe 1, 2 sama 3 itu ada di dalam tabel routing ASPF-nya. Oke, ini udah muncul. Yang ketiga, kita akan cek tipe 1, 2, 3 itu lebih detail dengan routing OSPF LSA print detail where ID 1011 LSA. Jadi kita cek satu-satu yang mana tipe 1, tipe 2 sama tipe 3 secara detail. Perintahnya sebentar, kita masuk ke router 2. Oke. Routing OSPF print detail where ID where ID sama dengan apa ya perintahnya? Routing OSPF routing OSPF LSA print detail where ID sama dengan kita ngecek ini routernya yang tipe 1 dulu, yang 10.1.1. 10.1.1.1. Oke. Di sini bisa kita melihat bahwa ini termasuk tipe 1 yang ada link state sama stub kemarin ya. Di sini cuma dia tidak memunculkan stubnya. Di sini ada tipenya, tipe router, ada identitasnya. Di router 1 originatornya 10.1.1. Kemudian di dalamnya adalah transit network masing-masing yang ada ke router 2, yang ada ke router 1 sama router 3. Oke. Kemudian kalau misalnya kita melihat dari tipe network, ini kita ganti menjadi yang tipe network. Kalau di sini itu tipe network 172.16.12.2. 172.16.12.2. Oke. Ini tipenya yang network 172.16.12.2. Di dalamnya itu ada router ID 10.2 sama 10.1.
10.2 sama 10.1. Oke, kemudian kita masuk ke summary network 172.16.14.0. 172.16.14.0. Kita pastikan bahwa tipenya adalah summary network. Jadi dari verifikasi tadi itu kita bisa melihat bahwa yang untuk router udah, yang network udah, yang summary network ada 2 di sini. Dilihat dari sisi router 2. Dilihat dari sisi router 2 172.16.14.0 yang ini. Kalau misalnya dilihat di sini bahwa metriknya itu 10, metriknya 10. Ini lewat router 1. Kalau misalnya mau dari router 2 ini mau ke 14 ini, dia menggunakan metrik 10 dari sini ke sini, kemudian ketemulah ini 14.0 ketika kita mau ke sini ke 14.0 ini. Dari sisi R2 dia menggunakan metrik 10. Tapi kalau misalnya kita lihat dari router 3 ini dari router 1, ini dari router 1. Kalau dari router 3 dia melihat metriknya itu adalah 20, karena dari sini ke sini baru ketemunya network ini. Mana yang base path yang lebih dekat, berarti lewat sini, karena dia jumlah metriknya itu 10. Oke, kalau lewat router 3 dia 2 kali ini, 10 tambah 10 20. Kalau ini cuma 1 kali, dia udah ketemu network 14.0. Oke, kemudian router ID udah, yang network udah. Ini tipe 3, ini 14.0, ini ada 10, ada 20 di sisi. Dan ini kita lihat dari sisi R2 ketika mau ke 14.0, dia kalau lewat router saya, router 1 ya metriknya 10. Kalau lewat router 3 metriknya 20. Nah, jika kita melihat metrik dari sisi router 2 menuju network ke 3.0 lewat router 1 dan router 3, maka total metriknya sebesar 40. Ini 172.16.12.1. Di sini kalau misalnya kita lihat bahwa kita coba cek ketika mau ke 3.0, ke 3.0 dari router 2. Ini 3.0 ya, 3.0. Kalau dari topologi 3.0 ini dari router 2 ke 3.0. Kita ganti 192.168.3.0. Nah, di sini ada, kalau misalnya lewat router 1 itu jumlahnya 30. Dari sini 10, 20, 30. Baru dia nyampe ke 3.0. Kalau dari router 3, router 3 ini dari router 2 ke sini dia cuma ada metriknya 10. Metriknya 10. Jadi dia lebih cepat karena jumlah metriknya lebih kecil. Oke. Nah, bagaimana menjumlahkan jalur path yang lebih baik ketika dia menuju ke 3.0? Dia lewat 23.2 karena metriknya lebih kecil. Nih router 2 nih. Kalau misalnya kita lihat dari tabel routing ini, kalau LSA tadi itu kan masing-masing metriknya ini dijumlahkan sama dia.
kalau kita lihat di tabel routingnya, IP route print. Nah, ketika mau menuju ke 3.0 dia lewat 172.16.232 172.16.232 dari router 2 nih. Kenapa dia nggak dari sini? Karena jalur sini metriknya lebih panjang, lebih 30. Kalau di sini kan cuma 10 tadi. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa kita print detail where 3.0 dia total metriknya itu adalah 20. Nah, ini router 2 tadi jumlah metrik per link. Kalau ditotalin, kalau misalnya IP route, ini tabel routingnya, ketika mau ke 3.0 where destination address 192.168.3.0/24. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini OSP metriknya 20. Jadi kalau kita lihat di sini dari router 2 mau ke 3.0. Nah, 3.0 ini dia jadi 20. Ini satu link ini sama dengan 10, satu link ini 10. Jadi total metrik yang menuju ke sini, jadi satu link ini 10. Total linknya itu jadi 20 makanya dia ketika mau lihat jalur path terbaik itu adalah jumlah metriknya yang kecil. Kalau ke sini tadi itu 30, 10, 20, 30 ke 3.0. Kalau misalnya dari sini langsung ke sini dia jatuhnya lebih singkat karena metriknya lebih kecil. Oke. Ini total metrik ya. OSP menuju kalau kita lihat dari sisi IP route. Kalau ini tadi dari sisi LSA, link state-nya. Bahwa jalur ini sampai ke sini totalnya sekian. Kalau dia dijelasin di sini, kalau kamu lewat router 1 metriknya itu 30, kalau kamu lewat 3 metriknya itu 10. Nah, kalau di sini dikalkulasikan bahwa ketika menuju 3.0 lewat 232 10 tambah 10 makanya 20 tabel routingnya itu. Nah, kalau misalnya kita lihat tabel routingnya itu router 2. Nah, di sini dia ketika kamu tabel IP route-nya itu totalnya itu 20 OSP metriknya. Nah, ketika kamu menuju 3.0 itu jatuhnya 40. Karena dari sini 1 2 3 di sini 40 ke 3.0 ke sini ya kan 1 2 3 4 40. Jadi total semuanya. Jadi dari sisi R2 ketika menuju 3.0 lewat gateway yang lebih kecil adalah 23.2 dengan metrik 20. Makanya dia kalau kita cek di tabel routing ini ketika menuju ke 3.0 dia cuma satu, dia base path terbaiknya, metrik terbaiknya dia menggunakan metrik 20. Kenapa ke 4.0 ini ada 2? Karena metriknya sama 232 sama 12.1. Kalau misalnya menuju ke 4.0 dia jalur sini ke sini sama 10 20, sini sama 10 20. Makanya dia di tabel routing ini dia menggunakan network 23.2 lewat sini. Kalau mau ke 40 kemudian 12.1 lewat sini bisa. Makanya metriknya 20 gitu. Oke. Kemudian ini udah tadi dia total metriknya 20.
Verifikasi dengan cek area border router ABR-nya pada router 2 dengan perintah routing OSPF area border router print. Jadi kita cek di router 2, routing OSPF area ABR-nya kita cek print. Jadi kalau misalnya di router 2 ini ABR-nya statusnya itu adalah ada intra area karena beda network, satu area beda backbone, beda area 1 sama backbone. Jadi ketika ada stage-nya itu areanya itu ada intra area, ini gabungan antara area backbone dengan area lainnya. Di sini tadi area 1. Oke. Di sini dia ada 2 ABR-nya. Oke, kalau misalnya di router 4 itu terdapat area 1. Kalau misalnya kita lihat di sini, kalau di router 2 tadi ABR-nya kita lihat itu 2, dia ada area backbone. Di router 4 routing area routing OSPF area border gateway print. Nah, di sini dia ada area 1 sama area 3 dan statusnya itu adalah intra area. Bagaimana dengan router 1? Di router 1 ini nanti dia ada 4 area karena routing OSPF area print. Kalau di sini karena dia udah digabung antara backbone sama area 1, di sini dia status areanya intra areanya karena dia terhubung antara 2 area, antara area backbone sama area non backbone atau area 1. Oke, cost-nya juga 20. Oke. Tugasnya adalah buat tutorial tentang OSPF multi area, verifikasi pada klien, dilampirkan, upload tugas tersebut pada YouTube, blog, dan buku kalian dengan playlist GNS3. Oke, materi hari ini tentang OSPF multi area. Kita bisa simpulkan bahwa untuk multi area, yang pertama kita buat dulu areanya lebih dari 1. Di sini areanya tadi area backbone sama area 1. Kemudian di masing-masing router kita masukkan yang mana area backbone, yang mana area 1. Area backbone di router 2 ini berarti baik itu yang ke router 1 maupun ke router 2 maupun ketiga, ini area backbone. Untuk yang router 3 ini berarti cuma 1, antara ini dengan ini berarti bukan area backbone. Yang ini dengan ini, yang area backbone adalah 12 sekian. Oke, untuk garisnya itu sebentar. Ini kita buat style dash. Ini 5 misalnya. Oke, yang ini juga style dash, berarti yang putus-putus ya. Nah itu. Jadi antara area ini kita pisahkan nih, kita pisahkan area backbone sama area 1. Oke,
mungkin itu materi kita untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.